Jadi panjenengan berdua meninggal dalam keadaan sedang sholat. Semuanya sedang sujud. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Itu di malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan sujud. Astagfirullahaladzim. Mana gerimis lagi. Sampai belum datang-datang. Teman-teman, kalian kelihatan gak ini? Saya ada di mana nih? Nih teman-teman, mungkin agak kelihatan ya. Bentar, saya itu kameranya. Tuh, ini saya liatin dari tampak depannya aja ya teman-teman ya. Karena ini privasi. Tadi warga sudah memberitahu, menyampaikan pesan. Nah, kelihatan kan teman-teman? Ya kurang lebihnya kayak gini. Nah, ini kendalanya Mas Topik ditelepon susah sekali sama tim nih, sama Mas Angga. Jadi nggak ada sinyal nih teman-teman. Jadi saya nggak bisa, tadi sih bisa dihubungin, katanya lagi OTW, tapi kok nggak sampai-sampai. Apa kehujanan, apa gimana teman-teman? Kan biasanya kalau hujan di sini hujan, di sana enggak gitu ya. Memang sih Mas Topik jalan kaki memang, karena nggak bisa akses mobil gitu teman-teman. Makanya ini saya kameranya nyalain aja daripada nungguin Mas Topik kelamaan, sebabnya saya istirahat. Ini kan di belakang kayak ada tempat duduk kecil. Nah, saya istirahat nungguin Mas Topik, tetapi ada yang mengganggu gitu teman-teman. Seperti suara orang ngaji, orang azan, orang zikir, tadarusan dan sejenisnya itu menghantui saya teman-teman. Jadi kalian mau tahu saya ada di mana? Jadi ini ada di makam, dan makam ini adalah makam sepasang suami istri teman-teman. Jadi makam ini dibangun oleh anaknya, diberi kayak atap gitu loh teman-teman. Kan biasanya di makam, di pemakaman umum ada beberapa makam yang dikasih atap gitulah, kayak rumah gitu ya teman-teman. Nah ini kita nih lagi berada di makam teman-teman. Nah makamnya itu dibalik tempat duduk ini nih. Tapi ini privasi, sudah izin kepada keluarga, tidak boleh direkam ya, seperti itu. Baik. Nah, ini kan Mas Apik keturun bersama tim untuk naik lagi ke atas. Karena kelamaan, jadi saya mulai aja dulu teman-teman. Karena saya sudah tidak tahan dengan gangguan yang saya terima. Baik, ya memang bukan gangguan yang gimana-gimana, memang baik. Enak didengar suara azan, suara orang ngaji, seperti itu ya teman-teman. Tapi kan di sini saya sendiri, manusia mana sih manusia yang normal pasti kan punya rasa takut ya teman-teman. Kayaknya tuh belum naik Mas Topik tuh kayaknya, soalnya belum ada tanda-tanda ada center gitu apa gimana, belum ada teman-teman. Ini kan posisinya agak nanjak nih, mampus nih kalau Mas Topik ada kendala tapi nggak bisa ngubungin saya. Oh ya teman-teman, jadi saya di makam ini itu saya dapat informasi dari warga, karena ini bulan puasa. Jadi sosok mereka yang ada di makam ini nih yang saya berdiri, selama bulan Ramadan ini, mereka itu melantunkan jikiran gitulah teman-teman, kayak orang kiro gitu. Dan banyak sekali warga yang tidak sengaja melihat yang ada di makam ini gitu, si pasangan suami istri itu. Nah katanya bentuknya malah seperti malaikat teman-teman wujudnya. Kok bisa seperti malaikat? Karena apa teman-teman? Karena konon ya teman-teman, ini sih cuma cerita ya, tapi baik benar atau enggaknya saya kurang paham. Nanti saya tanyakan langsung kepada si pemilik makam ini teman-teman. Jadi mereka itu meninggal ketika malam Lailatul Qadar teman-teman, seperti itu. Jadi ada beberapa warga yang melihat bahwa mereka menampakkan diri itu seperti malaikat, seperti itu. Tuh belum ada tanda-tanda teman-teman. Mana nggak ada sinyal lagi Mas Topik.
Aduh, ini yang kayak gini yang bikin pusing nih. Masih lama banget teman-teman. Apa ada apa ya di bawah? Apa ada hewan buas? Apa diganggu apa gitu teman-teman? Kalau saya samperin, nggak mungkin. Nanti malah papasan di jalan. Astagfirullahaladzim. Ini saya berasa kayak lagi uji nyali teman-teman. Saya mendengar, kalian dengar nggak ada suara seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini, aduh, kepala saya ini sudah dihantui dengan suara tersebut teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak bisa meninggalkan tempat ini karena ini target saya di sini nih teman-teman. Saya tunggu 2 menit lagi Mas Topik. Ini nggak bisa akses mobil teman-teman. Tuh kan, belum ada tanda-tanda. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ganti lagi teman-teman. Tadi sih Mas Topik turun itu sebenarnya dia kan mengajak tim, tapi dia itu sambil bawa air untuk kita nanti siramkan ke makam tersebut teman-teman. Apa saya siramkan sekarang aja ya? Tapi yang saya bawa kan air biasa teman-teman, bukan air yang ditentukan gitu. Biar saya nggak diganggu terus. Saya bisa buat air minum, tapi air minum biasa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang saya dengar nih. Tadi udah ganti teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ampun Mbak, Eyang, siapa aja yang ada di pemakaman ini. Saya minta maaf kalau saya mengganggu. Tapi niat saya di sini hanya ingin bersilaturahmi. Dan saya itu punya rasa penasaran yang tinggi, mendengar bahwa banyak sekali warga yang melihat sosok dari orang yang dimakamkan di sini itu seperti malaikat katanya. Apakah betul seperti malaikat? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan salam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apik, jangan ngerjain Mas Apik. Mas Apik. Tapi masa suara Mas Topik kayak kakek-kakek. Waduh, mampus nih. Jangan begal teman-teman. Mau curi kamera saya nih. Mas Topik, jangan ngerjain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya suara dari bapak dan ibu yang ada di pemakaman ini teman-teman. Yang dimakamkan di sini. Sepertinya dia ingin hadir di hadapan saya dan mengungkapkan sesuatu teman-teman. Itu feeling saya. Bentar ya. Tuh, salam lagi. 3 kali teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Siapa ini? Panjenengan mengucapkan salam terus. Apakah ingin bertemu dengan saya? Apakah ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Apakah saya mengganggu? Apakah saya salah di sini? Astagfirullahaladzim. Saya menunggu panjenengan. Apakah panjenengan mau? Waalaikumsalam. Saya tunggu. Mana panjenengan? Allahu Akbar. Cahaya putih teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi panjenengan beneran ini. Yang ada di pemakaman itu panjenengan. Yang katanya sepasang suami istri dimakamkan bareng di sini berjejeran. Astagfirullahaladzim. Jadi lantunan zikir
yang dari tadi saya dengar dari panjenengan semua ini. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Kenapa panjenengan ingin berbicara kepada saya? Iya, memang saya ingin penelusuran di tempat ini karena saya mendapatkan informasi dari warga bahwasannya ada warga yang melihat panjenengan menampakkan diri di bulan suci Ramadan itu seperti malaikat yang turun. Itu bukan panjenengan. Oke, lupakan perkara itu. Untuk apa? Untuk apa panjenengan hadir di hadapan saya? Saya niatnya di sini hanya ingin berkunjung ke makam panjenengan. Ingin menyampaikan pesan. Tapi tunggu dulu. Kenapa panjenengan bisa meninggal secara bersamaan? Bagaimana ceritanya? Luar biasa, astagfirullahaladzim, subhanallah. Teman-teman, jadi jenengan meninggal di malam Lailatul Qadar. Jadi benar berita yang saya dengar dari warga sekitar. Konon panjenengan katanya sudah sepuh. Jenengan melakukan sholat di malam itu sebanyak 8 rakaat. Berhubung panjenengan sudah sepuh, apalagi si ibu katarak. Jadi panjenengan berdua meninggal dalam keadaan sedang sholat. Semuanya sedang sujud. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Itu di malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan sujud. Lalu apa yang ingin kalian sampaikan? Jadi saya harus mencari malam Lailatul Qadar. Kan tidak semua orang tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tiba. Iya. 7 hari sebelum Idul Fitri. Cari di tanggal yang ganjil. Oh 10. Menurut pengetahuan saya itu 7. Jadi 10 hari sebelum Idul Fitri tiba. Cari di tanggal yang ganjil. Termasuk tanggal 27. Lalu jadi saya tidak boleh melewatkan semua umat. Ya, termasuk kalian yang nonton video ini teman-teman. Tidak boleh melewatkan malam Lailatul Qadar tahun ini dan tahun selanjutnya. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Lebih indah dari 1000 bulan. Dan ketika malam itu malaikat Jibril itu turun dengan malaikat-malaikat yang lain untuk meminta ampunan bagi kita semua. Intinya mengajukan ampunan teman-teman. Jadi malaikat Jibril itu turun ketika malam Lailatul Qadar itu tiba. Jadi disitulah doa-doa akan dikabulkan. Jangan sampai terlewatkan. Sholat 8 rakaat setelah sholat witir 3 rakaat di malam Lailatul Qadar. Iya. Dan malaikat Jibril akan turun ke bumi beserta malaikat yang lain. Ya, insya Allah saya tidak akan melewatkan malam tersebut. Justru saya memang sedang menunggu malam tersebut tiba. Tapi katanya umat manusia tidak ada yang mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu tiba. Ya, 10 hari sebelum Idul Fitri. Baik. Saya tidak perlu menyampaikan kepada umat Islam karena nanti ini akan saya tayangkan. Semua orang yang melihat video ini pasti akan tahu. Dan saya yakin jika mereka ingin bersungguh-sungguh
meminta ampunan kepada Tuhan dan sebagainya, pasti mereka tidak akan meninggalkan malam tersebut. Sebentar, teman-teman. Waduh, kebetulan niatnya saya mau minta, saya nggak bawa kertas ya. Ini HP saya mati. Kayaknya nih teman-teman mau nulis nih doa gitu. Karena saya tuh orangnya kurang hafal. Oh iya, insya Allah saya akan amanah dan saya tidak akan meninggalkan malam tersebut. Ini dengan mau pamit. Tapi saya meminta izin sebelum panjenengan pamit. Astagfirullahaladzim. Apakah saya boleh bersilaturahmi ke makam panjenengan? Apakah suara yang warga dengar, zikir-zikir, azan, itu berasal dari panjenengan? Siap. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada warga yang tidak tahu gadget. Mereka tidak bisa menonton tayangan ini. Baik. Sebelum Iya. Jadi malam Lailatul Qadar itu habis Isya dan sebelum terbit fajar. Baik. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas nasihat yang panjenengan berikan kepada saya. Setelah ini saya akan ke makam panjenengan. Saya akan membersihkan dan saya akan sedikit ziarah lah, intinya berdoa bersama-sama dengan tim. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim teman-teman. Tadi di detik-detik terakhir beliau pergi, beliau mengatakan bahwa di 2025 ini banyak sekali bencana teman-teman. Apalagi yang banjir itu ada yang ibu sama anaknya berpelukan, ditemukan dengan berpelukan, itu intinya di 2025 ini banyak bencana lah intinya. Makanya kita semua tuh jangan melewatkan malam Lailatul Qadar teman-teman. Jadi misteri yang ada suara orang berzikir, orang azan itu dari sosok ibu dan bapak ini teman-teman, yang meninggal di malam Lailatul Qadar 15 tahun yang lalu. Karena mereka itu pada dasarnya udah tua, udah sepuh, udah sakit, ya memang udah ditakdirkan mungkin meninggal di malam itu. Masya Allah teman-teman, semoga kalau saya nih teman-teman boleh memilih, saya mending milih mati yang meninggal di malam Lailatul Qadar teman-teman. Karena apa? Banyak sekali warga yang melihat korin beliau mewujud hadir di lokasi ini seperti layaknya malaikat teman-teman, yang punya banyak sayap. Astagfirullahaladzim. Dan ingat ya teman-teman, malam Lailatul Qadar itu tiba, malaikat Jibril itu turun ke bumi. Makanya kalian jangan sampai melewatkan malam istimewa itu teman-teman. Nah ini kan daripada baterainya habis, ini tidak bisa buat ngerekam, lebih baik ini saya tutup teman-teman sambil nungguin Mas Topik. Seperti itu. Nanti kan Mas Topik bawa air tuh yang udah disarankan, nanti kita kan siramin ke makamnya. Kita kan niatnya sini bersiarah. Kucing teman-teman. Mas Topik ya? Tuh kayaknya Mas Topik tuh ngejain saya tuh, kurang ajar. Yaudah teman-teman, nih Mas Topik ini ada di bawah nih kayaknya nih, meong-meong tuh. Sini Mas Topik. Nah teman-teman, saya tutup dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi ini sambil menghemat batu kamera baterainya. Saya tutup dulu teman-teman. Kalian sudah paham apa yang tadi saya sampaikan kepada kalian, jangan sampai melewatkan malam itu. Saya Fani Ramadhani pamit undur diri. Maaf kalau saya kelamaan karena tadi sambil nungguin Mas Topik. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Topik tuh kayaknya ngerjain tuh meong-meong tadi tuh. Biarin aja teman-teman.